Oke, kali ini kita bakal ngisi CSN perencanaan yang kita contoh lah ya. Contoh karena ini semua jabatan fungsional kesehatan ini template-nya sama. Yang bedakan nanti isi kita menyesuaikan isinya dengan anjab ABK ya. Oke ya, contoh untuk yang kita coba di dokter ahli pertama. Dokter ahli pertama kita buka di info jabatan. Kita langsung klik di import ya. Sebenarnya template-nya bisa kita unduh di sini, cuman kita udah punya kemarin yang dikirim di grup itu. Ini dia. Nah, kita masuk di master JF puskesmas, kemudian dokter, lalu pilih dokter ahli pertama. Oke, nah ini dia nih. Untuk kode jabatan nanti kalau misalnya ada muncul dihapus. Nah ini juga udah sesuai nih, udah nggak perlu diisi lagi. Ini kisar jabatan itu kita bisa ambil dari punya dokter umum nih. Harusnya dia sama dengan udah ada. Soalnya ini kita ubah, kita ambil kita copy dari anjabnya. Hari pertama ini kita paste di sini. Nah, untuk format ini jangan diubah-ubah, jangan diganti apapun, jangan diketengahkan di web text atau dimodifikasi, jangan. Pokoknya copy paste ya. Oke. Nah, untuk lanjut di tingkat pendidikan ya udah Rumpun diklat juga bisa kita kosongkan dulu. Kemudian pengalaman kerja juga kita kosongkan. Nah, syarat jabatan boleh kita lihat di anjab. Syarat jabatan. Ini dia, menguasai penggunaan bahan pekerjaan. Ya, sama. Bakat kerja kita sesuaikan dengan ini dia, intelijensia, bakat verbal. Sini ada 5 ya. Sebenarnya di sini cuma butuh 3, jadi kita ambil 3. Intelijensia, bakat verbal, sama bakat numerik. Oh, enggak ada, kita ambil yang ketelitian. Tapi sebelum kita copy di sini, kita lihat dulu di tabel referensi. Itu ada di tabel referensi 1. Ini dia. Ini dia nih. Ada pilihannya di sini. Kita cek lagi ketelitian ada tidak. Sepertinya bakat ketelitian. Nah, intelijensia
Oke, sip 3. Lanjut ya, di minat kerja kita cek di anjapnya ada realistik, investigasi, dan sosial. Oke, sip, mirip. Ini temperamen kerja, repetitif, performing, set limit. Ya, oke ya, sama ya. Nah, upaya fisik di sini ada, ini hampir semua sih. Mengangkat, bekerja dengan jari, meraba, mendengar, memanjat, kayaknya tidak ada memanjatnya. Hapus, kita lihat tabel referensi. Ya, memegang adakah? Oh, ada. Berarti ini boleh kita copy sampai sini ya. Boleh kita pastekan di sini. Kita ganti. Nah, jenis kelamin lanjut ya, laki-laki atau perempuan, fix. Ini juga ada di tabel referensi. Dimanakah dia? Ini dia, laki-laki atau perempuan. Kemudian postur badan, ini kita ambil dari Anjap ABK juga kalau nggak salah nih. Ya, ini dia, tidak dipersyaratkan ya. Umur maksimal 58, penampilan tidak dipersyaratkan, tidak dipersyaratkan ya. Kita sambung sama. Nah, disabilitas kita kasih N. Hubungan dengan data, ini dia, mengkoordinasikan data sesuai dengan referensi. Kemudian fungsi dia nyambungnya dengan hubungan dengan benda. Di sini dengan benda atau dengan bekas. Oke ya. Lanjut, hubungan dengan orang, melayani orang, sama di sini tambah menerima instruksi. Tapi untuk lebih jelas kita lihat di tabel referensi. Apakah ada? Ya, ada nih. Kemudian prestasi yang diharapkan. Oh, cukup baik lah, baik. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab nih kita ambil dari Anjap ABK ya. Oke, di tanggung jawab mana? Tanggung jawabnya ada di ini dia. Ketepatan dalam, ya, ini kita copy dulu. Kita pastekan di sini. Kemudian kita pastekan di sini. Ini ada 34.
ya, ada 34 ya. Cek di NDOBK, ya benar ada 34. Oh ya, fungsi notepad hanya untuk netralkan rumus, jadi boleh ditiru sih, lebih enak sih pakai notepad. Lanjut ke wewenang juga kita ambil dari sini ya, ini sama nih. Ada 34 juga, kita copy, kita pastekan di sini, kita pilih semua, copy, simpan di sini. Kelas jabatan jangan lupa, daftar pertama itu kelasnya 9. Oke ya, ini untuk info jabatan 1 cukup. Lanjut ke info jabatan 2. Nah, info jabatan 2 ini kayaknya udah mengcover semua nih, ada 37 ya. Kita lihat ini ada berapa kah? Ada 34. Oke, berarti kita hapus dulu. Kita hapus semua. Kita ambil, kita copy semua, kita paste di sini. Kita copy lagi, save di lanjut di hasil kerja. Hasil kerjanya kita ambil di bawah nih ya, ini dia hasil kerja. Kita copy, kita hapus, kemudian ini kita paste di sini, kita copy lagi, ya, masukkan di sini. Lanjut di satuan hasil kerja. Satuan hasil kerja yang kita ambil di sini ya. Ini. Ini juga sama. Copy, pastekan di sini. Lanjut di bahan kerja. Yang kerja ada di bawah, nomor A ya, ini dah. Sama, ini ada 34. Untuk ini setiap uraian tugas, hasil kerja, satuan, dan uraian bahan, dan juga dengan perangkat kerja itu dia jumlahnya harus sama. Misalnya di uraian tugasnya 34, yang lainnya juga harus 34. Nah, di situ perangkat kerja sama semua nih. Oke, ini udah fix, jangan lupa di save. Lanjut di info jabatan 3. Nah, ini juga menyesuaikan nih. Kita coba cek di korelasi jabatan. Nah, ada yang agak rancu di sini. Jabatan di sini itu yang ada itu hanya kepala UPTD, kepala tata usaha, sama jabatan JFT dan pelaksana lainnya.
Untuk koordinator klaster ini bukan jabatan yang secara ini ya, apa namanya, bukan jabatan yang ada di peta jabatan. Jadi kita tidak masukkan koordinator ini, cukup kita masukkan tiga ini. Ketiga ini kita masukkan di Excel nih. Ini kita hapus dulu. Oke. Kita hapus dulu. Bentar. Kepala tata usaha. Ini. Dalam hal ini kita ambil dari sini. Sama ya. Sama. Ini koordinasi pelaksanaan tugas. Lanjut info jabatan 4. Sebenarnya sama saja nih. Coba lihat. Ini harus menyesuaikan dengan tabel referensi ya. Nah ini dia. Keadaan ruang kita menyesuaikan ini. Kita ambil di situ, kita pastekan di sini. Nah, jadi keadaan ruangan kita ambil di keadaan ruangan berbeda. Di dalam ruangan letak tidak dipersyaratkan, suhu dingin dengan perubahan, tempat kerja kita ambil dulu udara kering, penerangan terang, suara tenang, keadaan tempat kerja bersih, rapi, dan nyaman, getaran tidak ada. Berarti yang belum ada hanya luas ruangan. Kita ambil ini. Entah nih kalau bagian ini terbaca atau enggak. Kita buat ini meter. Meter persegi ya. Info jabatan 5, risiko bahaya. Apakah ada? Oh ini dia.
Kita copy, kita pastekan di sini. Ya. Kelelahan fisik. Kemudian ini penyebabnya. Kita pastekan di sini juga sama. Nah, jangan lupa di save. Oke. Kalau udah kita lanjut ke sini. Kita coba refresh dulu. Masuk di info jabatan, import. Nah, ini kita ambil filenya. Filenya tadi aku simpan di, kayaknya di sini lah. Ya, sini. Oke, di dokter liputan simpan. Di sini ada keterangan gagal, tapi kita coba lihat di resume. Nah, ini dia, nah terisi. Sudah terisi. Pastikan di resume-nya udah kita cek di sini. Oke. Kemudian masih ada di info jabatan di dalam tugas pokok. Nah, ini kan jumlah kebutuhan pegawainya wajib kita masukkan. Kita lihat di Anjab Bukit Rambat. Sini belum ada. Bukit Rambat dia. Terus sana. Oh, coba lihat dulu. Nah, ini dia. Ya, bukan. Oh, ini. Iya, dokter. Nah, dokter umum di sini dibutuhkan adalah ini ya, 2. Kita balik lagi ke sini, kemudian di sini 2. Nah, jangan lupa di sini juga nih. Dokumen perhitungan jenis file Excel atau PDF berupa surat penetapan kebutuhan untuk JF tersebut dari Kemenpan atau rekom kebutuhan untuk JF tersebut dari instansi pembina atau Excel perhitungan kebutuhan oleh instansi. Ukuran file maksimal 5 MB. Nah, yang kita upload di sini adalah Excel-nya saja karena memang belum ada penetapan kan. Jadi kita ambil, kita pilih file, kita masuk di sini. Ini dia. Bukan di sini. Nah, kita ambil yang dokter umum. Ini dia. Open. Jangan lupa klik simpan.
Oke, datanya pegawai berhasil disimpan. Dan langkah yang terakhir adalah kunci validasi. Setiap selesai pengisian nih wajib dikunci validasi. Karena kalau nggak dikunci dia nggak terhitung di KSN nantinya. Oke ya, gitu aja nih penjelasan dari saya. Kalau ada yang mau bertanya nanti silahkan besok. Mau nanya boleh, nggak nanya nggak boleh. Oke ya.